Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan semua dimanapun berada. Kali ini atau pagi ini, kami dari Aji Cakra Indonesia mencoba memberikan tanggapan atas dinamika yang terjadi pada proses persidangan kasus penembakan guru ngaji di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Kemarin hari Rabu sudah memasuki tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini kita berstatement sebagai masyarakat umum. Jadi saya tegaskan bahwa kita di sini bukan sebagai seorang ahli hukum atau ahli pidana, tapi kita sebagai masyarakat umum yang mengikuti proses persidangan, proses kasus ini sebagai upaya edukasi. Ya. Kalau kita lihat kemarin jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana 2 tahun. Nah, tentu ini memang bisa menjadi evaluasi atau pembelajaran bahwa seperti apa fakta dan bukti yang bisa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana keseriusan jaksa penuntut umum untuk menguak fakta, mengungkap fakta, ya, mengungkap fakta persidangan, realitanya seperti apa, dan menerapkan pasal-pasal yang sesuai. Kalau kita lihat kronologi awal kejadian sampai proses terjadinya penembakan, ya, di sini ada faktor kesengajaan, ada faktor pengancaman, ada penembakan, dan ada perusakan. Bagaimana kronologi awal itu, korban dan terdakwa ini saling berpapasan, berlawanan arah, dan motor korban diserempet oleh mobil terdakwa, dan mereka saling berhenti, dan korban memastikan siapa yang menyerempet itu, dan terdakwa berhenti sambil terjadi sudah mulai muncul pengancaman dan terjadi penembakan 2 kali dengan jarak 30 meter. Ternyata tidak berhenti di situ, ya, ketika korban melanjutkan perjalanan, terdakwa putar balik mengikuti korban dan dipepet motor korban, akhirnya terjatuh. Dalam keadaan terjatuh, terdakwa berpindah dari posisi duduk di setir, berpindah ke kiri dengan membuka pintu kaca sebelah kiri dan menembakkan lagi 2 kali ke arah perut. Nah, dari kronologi tersebut, di situ faktor kesengajaannya sangat kuat. Niatan terdakwa ini untuk melukai atau bisa tanda kutip ini dengan niatan membunuh, ya, ini bisa juga terjadi karena terlepas dari apapun senjata yang digunakan, itu adalah replika senjata api, ya. Dan pada saat menyerempet itu sudah muncul ancaman awal, ya, di situ muncul kalimat-kalimat, tak pateni kowe, ya, tak tembak, tak obong omahmu, tak obong motormu, dan itu terjadi. Penembakan terjadi, motor yang rusak terjadi, terlepas siapa itu yang melakukan, ya, dan penembakan jelas oleh terdakwa. Nah, dari penembakan ini, apakah ada niat unsur untuk membunuh? Karena dalam kalimat awal tadi terdakwa ada kalimat tak pateni kue, situ tak pateni kue. Terus muncul penembakan yang kedua karena yang pertama tadi jarak 30 meter tidak mengenal, akhirnya tadi membuntuti dan menyerempet lagi sehingga terjatuh dan dilakukan penembakan yang kedua. Nah, dalam hal ini niatan kesengajaannya sangat kuat, sehingga ketika saat ini, ya, dituntut 2 tahun dengan pasal 351 kalau tidak salah, itu tentu jaksa penuntut umum sekuat apa niatan dari penembakan itu untuk membunuh, itu mungkin kemarin bisa dikembangkan atau dikuatkan karena memang penerapan pasal-pasal pidana dalam kasus penembakan ini, ya, itu di sini ada pengancaman, ada pengrusakan, ada penembakan, itu tentu bisa diungkap di pasal-pasal penerapannya, ya, itu berdasar dari bukti dan pengungkapan fakta persidangan maupun
keyakinan dari hakim memutuskan nanti, karena ini baru tuntutan. Jadi dalam hal ini kita berharap sebagai masyarakat umum penegak hukum bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, hakim pengadilan negeri bisa memutuskan, memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat, supaya tindakan-tindakan seperti ini, penggunaan senjata, ya, arogansi, koboi jalanan, ya, ada niatan tadi dengan kalimat awal, tak pateni, ya, tak obong omamu, tak obong motormu, tak tembak. Nah, ternyata itu terjadi, supaya ini menjadi efek jera bagi terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat bahwa apapun tindakan-tindakan ilegal, ya, tindakan-tindakan penggunaan senjata api ilegal, tindakan-tindakan arogansi, tindakan-tindakan premanisme, ya, membuat resah masyarakat. Tentu dari tindakan tersebut ini bukan hanya sekedar ancaman, ya, bukan hanya sekedar penembakan, tapi psikologis bagi korban atau psikologis secara umum masyarakat, bahwa jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang. Karena ini berpengaruh kepercayaan pada penegak hukum di Kabupaten Jepara. Jangan sampai timbul opini bahwa karena di sini ada nama besar, ada nama tokoh masyarakat, sehingga putusan itu dirasa masyarakat tidak adil. Ya, semoga majelis hakim bisa mengungkap atau menguatkan atau dari fakta dan alat bukti itu bisa menguatkan apa yang terjadi, dan niatan sebenarnya itu niatannya hanya sekedar untuk menakut-nakuti atau memang lebih dari itu, karena dari awal tadi muncul bahasa tak pateni. Kalau tak pateni atau ancaman pembunuhan misalnya, dan itu terjadi tindakan penembakan, terlepas itu korban ini terbunuh atau tidak, di situ ada niatan dari awal, ada kalimat dan tindakan tadi, harusnya hakim mungkin bisa mempertimbangkan pasal yang diterapkan, ya, mungkin di 338. Ya. Ini supaya bisa menjadi edukasi bagi kita semua bahwa kita tidak main-main, kita berkomitmen, ya, untuk melawan premanisme. Jadi tindakan-tindakan premanisme ini harus diberikan efek jera, ya, termasuk penggunaan senjata api, atau bagaimanapun airsoft gun itu adalah replika senjata, itu sesuai dengan Undang-Undang Polri, ya, atau Peraturan Polri, Undang-Undang Darurat, Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2022. Ya, di situ sangat jelas bagaimana itu semua diatur, registrasi, penggunaan, penyimpanan, ya, di situ ada tanda, misalnya ada untuk yang terregistrasi itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, penyimpanannya, ya, itu sudah diatur oleh aturan. Dan memang di sini ketika airsoft gun itu digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti tadi, itu memang yang diterapkan, ya, mungkin yang diterapkan pasal itu memang pidana yang dilakukan. Jadi ketika airsoft gun, senjata itu digunakan untuk tindak pidana, berarti yang diterapkan adalah pidana yang dilakukan tadi. Nah, kalau dalami pidana yang dilakukan tadi, harusnya bisa didalami lagi, mulai dari niatan tadi muncul kalimat pengancaman pembunuhan, ya, dan itu sudah terjadi di lapangan. Ini semoga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan, supaya bisa memberi kepastian pada masyarakat dan keadilan pada korban. Jangan sampai terjadi aksi-aksi premanisme, aksi-aksi koboi seperti yang sudah terjadi dalam masih berproses ini, menjadikan efek jera. Itu terima kasih dari kami, Aziz Cakra Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.